kalau misalkan awalnya adalah konsentrasinya 2 mol gitu ya, 2 mol per liter ketika inisiator ini, maka inisiator ini akan bereaksi ketika sudah mengalami waktu paruh, maka konsentrasinya ada tinggal 1 mol per liter. Itu adalah waktu paruh. Nah, kemudian kalau ditanya bagaimana konsentrasi dari inisiator ketika dia misalkan saja waktu paruhnya adalah sekitar 6,7 jam gitu ya. Nah, ternyata waktu paruhnya itu 6,7 jam, konsentrasinya itu adalah tinggal separuhnya. Kira-kira bagaimana konsentrasinya ketika di situ adalah misalkan sekitar 10 jam. Maka kita harus cari berapa konsentrasinya gitu ya. Nah, kalau kemarin kita melihat bahwasanya inisiatornya itu bereaksi menghasilkan 2 buah molekul. Nah, ketika di sini adalah inisiator merupakan reaksinya adalah unimolekuler, dan kemudian di sini ordenya adalah orde 1, maka di sini untuk menentukan bagaimana konsentrasi pengurangan dari inisiator. Jadi inisiator kemarin bisa berupa benzoyl peroksida, bisa berupa lauryl peroksida, begitu ya. Nah, ini adalah untuk menentukan bagaimana DI-nya, DI konsentrasi atau perubahan I, pengurangan konsentrasi I per dt itu adalah sama dengan KD kalikan dengan I, atau konstansa disosiasi kalikan dengan I. Nah, kemudian karena ini adalah merupakan orde 1 gitu ya, dan kita akan menentukan bagaimana waktu paruhnya, maka kita menggunakan persamaan di sini adalah integral gitu ya. Jadi min integral dari I 0 berarti I mula-mula sampai dengan I begitu ya. DI per I itu adalah sama dengan KD integral 0 sampai dengan T kalikan dengan DT. Nah, karena kita ingin menentukan bagaimana konsentrasi I saja, konsentrasi dari I saja, begitu ya. Oke, ada yang mau merekod ya? Saya rekodkan saja ya. Tadi ada yang mau merekod. Recording in progress. Jadi di sini ini jika kita ingin menentukan konsentrasi dari I, begitu ya, konsentrasi dari I ini, maka untuk menentukannya karena di situ ada orde 1 begitu, maka di sini konsentrasi I itu adalah sama dengan I0 kalikan dengan epsilon dipanggalkan min KD kalikan dengan T. Ini dapat dari mana? Yaitu dari persamaan min ln gitu ya, min ln konsentrasi I dibagi dengan I0 sama dengan KD kalikan dengan T. Ingat, untuk menentukan perubahan dari atau min ln gitu ya, atau di sini adalah ln gitu ya, maka nanti untuk mengubahnya jadi epsilon gitu ya, E pangkat gitu ya. Anggap saja di sini saya punya nih ln 10 itu kan sama dengan 2,3 gitu ya. Maka untuk menentukan nilai ini ya, menentukan nilai 10 itu sama dengan berapa? Maka E pangkat 2,3 itu nanti adalah sama dengan ln 10 ini. Jadi dibalik. Maka kalau untuk membalik ini adalah sama dengan E pangkat atau epsilon pangkat 2,3. Sama halnya dengan ini, maka untuk menentukan di sini adalah karena di sini awalnya min ln, maka di sini untuk menentukan I saja adalah sama dengan E pangkat gitu ya. Jadi ini karena ini adalah diminta untuk menentukan I saja, maka min ln ini sama dengan E pangkat min gitu ya. Jadi I atau konsentrasi dari inisiator itu adalah sama dengan konsentrasi I mula-mula kalikan dengan epsilon kalikan dengan pangkatkan dengan min KD kalikan dengan T. Ini jika ingin menentukan bagaimana konsentrasi I pada saat T gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan waktu paruhnya? Jadi waktu paruh itu didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan bagi suatu senyawa untuk bereaksi hingga jumlahnya tinggal setengahnya. Nah, ini dapat diperoleh dengan cara mengintegralkan persamaan yang tadi, yaitu ini, sehingga di sini adalah min ya. Jadi karena ini adalah waktu paruh, jadi waktu paruh itu untuk menentukan bagaimana konsentrasi waktu paruh berarti I-nya berapa, maka di sini berarti I
dibagi dengan 2. Berarti karena konsentrasi mula-mulanya dibagi dengan 2, ya. Kemudian kalau waktu paruh berarti T-nya berarti sama dengan T setengahnya, ya. Nah, sehingga di sini berarti persamaan yang awalnya tadi ini, ya, persamaan yang awalnya seperti ini, min ln I dibagi dengan I0 sama dengan KD kalikan dengan T, maka I di sini sama dengan I bagi 2. Ya, jadi I-nya I0 bagi 2, kemudian di sini T-nya menjadi T setengah, ya. Jadi T-nya menjadi T setengah, sehingga menjadi min integral dari I0 sama dengan I0 dibagi dengan 2 DI per I sama dengan KD integral dari 0 sampai dengan T setengah DT sama dengan min ln I0 dibagi dengan 2 gitu ya. Kemudian ini dibagi dengan I0 lagi karena ini adalah konsentrasi separuhnya dari konsentrasi mula-mula sama dengan KD kalikan dengan T setengah. Sehingga untuk menentukan bagaimana waktu paruhnya, maka waktu paruhnya sama dengan ln 2 dibagi dengan KD. Nah, di sini karena waktu paruh itu tidak tergantung pada konsentrasi, maka T2 digunakan sebagai kriteria aktivitas inisiator. Ya, jadi bisa di sini saya tanya, waktu paruh beberapa inisiator temperatur yang berbeda begitu ya. Jadi inisiatornya ada azobisil butyl nitril gitu ya, butyronitrile, kemudian ada asetil peroksida, ada benzoil peroksida, ada lauril peroksida, ada T-butyl peroksida, ada tumil peroksida dan T-butyl peroksida. Nah, ini ketika dilarutkan dengan pelarut tertentu begitu ya, ternyata juga berpengaruh. Begitu juga dengan ketika dia di sini dibuat suhu yang berbeda, ternyata mempengaruhi dari waktu paruhnya. Misalkan saja, kalau kita lihat di sini ada asetil peroksida. Asetil peroksida di sini ternyata ketika dengan menggunakan pelarut yang adalah benzen gitu ya, dan suhunya dibuat berbeda, ini adalah suhunya 50 dan suhu 70. Ketika suhunya 50 itu paruhnya adalah sekitar 158 jam. Ya, tapi ketika dengan suhu 70 waktu paruhnya adalah 8,1 jam. Ternyata suhu itu sangat menentukan dalam reaksi untuk inisiator ini ya, akan menghasilkan waktu paruh yang lebih singkat, yang lebih pendek gitu ya. Nah, misalkan saja ada sebuah pertanyaan begitu ya, ada pertanyaannya adalah ketika diketahui dekomposisi dari lauril peroksida, ini kan lauril peroksida ya. Lauril peroksida ini dengan suhu 50 dan suhu 70 ternyata memiliki waktu paruh yang berbeda. Ketika waktu paruh pada suhu 70 ini menghasilkan waktu paruhnya adalah 6,7 jam gitu ya. Nah, misalkan saja ternyata diketahui dekomposisi dari lauril peroksida itu ketika dikarakterisasi dengan waktu paruh begitu ya, waktu paruhnya menghasilkan 6,7 jam. Nah, 6,7 jam ini jika diketahui inisiator mula-mula adalah sebesar 2 kali 10 pangkat min 2 mol per liter, maka tentukan konsentrasi dari inisiator ya. Inisiator pada saat waktunya adalah 10 jam. Misalkan pertanyaannya seperti itu gitu ya. Maka kalian pertama adalah menentukan bagaimana nilai KD-nya terlebih dahulu. Jadi di sini kalau misalkan saya ada pertanyaan gitu ya. Ada pertanyaan ketahui dekomposisi lauril peroksida di sini dekomposisi lauril peroksida dikarakterisasi dengan waktu paruh pada suhu 70 derajat Celcius
adalah 6,7 jam. Jika konsentrasi mula-mula lauril peroksida mula-mula adalah 2 kali 10 pangkat min 2 mol per liter, maka tentukan konsentrasi inisiator tersebut pada waktu 10 jam. Misalkan pertanyaannya adalah demikian. Maka kalian harus menentukan yang pertama adalah apa dulu? Kalian tentukan apa dulu caranya? Ditentukan apa dulu? Ada yang tahu? Menentukan nilai? Halo. Menentukan nilai apa? Nggak ada yang respon ya? Ayu Komaria, menentukan nilai apa Ayu? Bilkis Nabila. RR ini nggak ada yang respon. Kenapa ini? Nafa Kulut, menentukan nilai apa dulu Nafa? Kalian memperhatikan nggak ya? Halo, coba saya nyalakan kameranya. Kalian lagi apa? Coba dinyalakan kameranya. Ayo semua dinyalakan kameranya. Ya, kenapa saya pakai Zoom atau online saja? Karena untuk menjadi waktu yang menyesuaikan dengan kalian kosong, waktu kalian kosong itu agak susah.